Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki. Karena itu, kita sebagai laki-laki harus tahu bagaimana caranya khutbah ketika kita akan melakukan salat Jumat. Dan hari ini, saya di Zakwan Akbar Perdana Wijaya akan memberitahu bagaimana rukun dan syarat saat melakukan khutbah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa istri Nabi yang bernama Hafsah bintu Umar mengabarkan tentang sabda Nabi. Rawahul Jumu'ati wajibu ala kulli muhtalimin. Berangkatlah Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah mimpi basah atau balik. Hadis riwayat An-Nasai dengan sanad sesuai standar syariat Imam Muslim. Nah, jadi kita akan belajar dulu nih apa itu yang namanya rukun khutbah. Ya, rukun khutbah itu apa yang harus kita lakukan di khutbah. Jadi, ada pun rukun khutbah disebut ada 5 sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan Alhamdulillah dengan bentuk ucapan apapun yang mengandung pujian pada Allah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan apapun yang menunjukkan salawat. Di sini, persyaratan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut secara jelas, secara jelas, seperti menyebut dengan Nabi, Rasul atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan homir atau kata ganti saja. Yang ketiga ada wasiat takwa dengan bentuk lafaz apapun. Ketiga rukun di atas adalah rukun dari 2 khutbah. Kedua, barulah sah jika ada ketiga hal di atas. Yang keempat, ada membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Pada salah satu dari 2 khutbah, ayat yang dibaca haruslah jelas, tidak cukup dengan hanya membaca ayat yang terdapat huruf muqatta'ah seperti alif lam mim yang terdapat pada awal surat. Lalu yang kelima ada berdoa kepada kaum mukmin pada khutbah kedua dengan doa-doa yang sudah ma'ruf. Nah, jadi kalian udah pada tahu kan rukun khutbah itu gimana? Jadi semoga kalian bisa memahami nih. Ini rukun khutbah dengan mazhab Syafi'i. Nah, lalu kita akan mengetahui juga nih apa itu syarat-syarat dari 2 khutbah. Begitu syarat 2 khutbah pada sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i. Nah, jadi yang pertama ada khatib berdiri pada 2 khutbah ketika ia mampu dan kedua khutbah dipisah dengan duduk. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 2 khutbah dan duduk di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 928. Dan juga ada dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, lalu beliau berdiri kembali. Itulah seperti yang kalian lakukan saat ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 920 dan Muslim nomor 862. Yang kedua, ada khutbah dilakukan kemudian sholat. Hal ini berdasarkan banyak hadis yang menerangkan dan adanya ijma atau kata sepakat para ulama dalam hal ini. Yang kedua, khutbah dilakukan kemudian sholat. Hal ini berdasarkan banyak hadis yang menerangkan dan adanya ijma atau kata sepakat para ulama dalam hal ini. Lalu yang ketiga ada khatib. Khatib harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Suci pula dari najis yang tidak dimaafkan, yaitu pada pakaian kita, badan, dan tempat. Begitu pula khatib harus menutup aurat. Dan juga khutbah itu seperti sholat. Dan sebagai gantian dari 2 rakaat yang ada pada sholat zuhur. Oleh karenanya, sama halnya dengan sholat, disyaratkan pula sholat sebagaimana sholat. Jadi, khutbah itu sama saja dengan syarat sholat ya. Jadi khutbah itu seperti kita sedang sholat, jadi harus bersih dan suci. Lalu yang keempat adalah rukun khutbah, diucapkan dengan bahasa Arab. Rukun khutbah mesti diucapkan dengan bahasa Arab, walaupun rukun khutbah tersebut tidak dipahami. Jika tidak ada yang paham dengan bahasa Arab dan berlalunya waktu, maka semuanya berdosa dan Jumatan tersebut diganti dengan sholat zuhur. Adapun jika ada waktu yang memungkinkan untuk belajar bahasa Arab, maka rukun khutbah yang ada boleh diterjemahkan dengan bahasa apa saja. Seperti ini, Jumatan akan jadi sah. Lalu yang kelima, berurutan dalam mengajarkan rukun khutbah. Lalu berurutan pula dalam khutbah yang pertama dan kedua, lalu kita sholat. Jika ada jarak yang lama, yang dianggap oleh urf itu lama, antara khutbah pertama dan kedua juga ada jarak yang lama antara kedua khutbah dan sholat. Khutbah jadi tidak sah. Jika mampu wajib dibuat berurutan, jika tidak maka sholat Jumat diganti sholat zuhur. Lalu yang terakhir, yang keenam, yang mendengar rukun khutbah adalah 40 orang yang membuat Jumatan jadi sah. Dan itulah penjelasan saya tentang syarat khutbah menurut mazhab Syafi'i dan juga rukun khutbah menurut mazhab Syafi'i.
Saya Zakwan Akbar Perdana Wijaya, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kul inna rabbiya yabsur rizqa yasha'u min iman ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Masyarul muslimin rahimana wa rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban yang menjauhkan diri dari segala larangan dan diharapkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nikmat harta adalah nikmat yang patut disyukuri. Nikmat itu disyukuri dengan menjalankan 3 rukun, yaitu bersyukur dengan hati, ucapan, dan menggunakan untuk hal-hal kebaikan. Ada beberapa aturan mengenai harta yang perlu dipahami. Yang pertama, carilah harta yang halal. Ingat kaidah dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, rezeki halal walau sedikit itu lebih berkah daripada rezeki haram yang banyak. Rezeki haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Majmu' al-Fatwa 28646. Pekerjaan itu yang penting halal. Coba perhatikan hadis berikut dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144. Dikatakan syahih oleh Syekh Al-Albani. Ingat, jika ada yang memiliki penghasilan yang haram, kita tidak boleh memanfaatkannya. Kita harus memakannya semua untuk selain kepentingan pribadi dan bangun masjid. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Dan yang kedua, prioritaskan memenuhi yang wajib mulai dari nafkah dan tabungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seseorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Hadis riwayat Muslim nomor 955. Utang itu adalah tanggungan yang mesti kita bayar, karena bila utang itu dibawa mati, amatlah merugikan kita. Lalu yang ketiga, jika masih ada kesimpanan, prioritaskan untuk menunaikan zakat apabila telah memenuhi nisyab atau kadar minimal untuk terkena zakat dan haul bertahan setahun hijriah. Allah memerintahkan untuk menarik zakat dari orang kaya, yang sebagaimana disebutkan dalam ayat, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kami menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Lihatlah, tujuan zakat adalah untuk membersihkan diri dari dosa dan akhlak yang jelek. Lalu zakat juga untuk mentakziahkan, menyucikan orang yang berzakat, membuat akhlak dan amal yang jadi baik. Zakat ini akan berdampak baik pada dunia dan akhirat, serta harta orang yang berzakat juga akan berkembang demikian, kata Syekh Asyaid mengenai tafsiran ayat di atas. Hanya harta tertentu yang terkena zakat. Contoh harta di tengah-tengah kita yang terkena zakat yaitu emas. Jika telah mencapai 20 dinar atau 85 gram emas murni, dan perak jika telah mencapai 200 dirham atau 555 gram perak murni, zakatnya 2,5% dari emas atau perak tersimpan. Lalu uang dan barang dagangan. Manakah yang tercapai terlebih dahulu antara nisyab emas atau perak, yaitu 85 gram emas, 24 karat atau 555 gram perak murni. Nisab perak lebih rendah dalam hal ini sekitar 7 juta rupiah, zakatnya
2,5% dari saldo simpanan terakhir atau 2,5% dari total harga stok nilai barang dan stok nilai barang dagangan sesuai harga pasar pada hari bayar zakat. Selain zakat mal, ada juga zakat fitrah, zakat yang terkait dengan badan, yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdekakan bagi muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintah untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari nomor 1503 dan Muslim nomor 984. Dan 1 sok di sini adalah kewajiban zakat fitrah yang dikeluarkan oleh orang yang masih hidup ketika bertemu dengan tenggelamnya matahari. Pada malam Idul Fitri, 1 sok adalah 2,5 kg, seperti umumnya kita mengeluarkan zakat. Zakat di atas disalurkan pada 8 golongan, seperti yang disebutkan dalam ayat At-Taubah 60. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ambil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang, dan 7 untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang terputus perjalanan jauh, untuk melanjutkan perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui kebijaksanaan, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Yang keempat, harta yang tersisa setelah itu dimanfaatkan untuk sedekah sunnah, termasuk untuk amal jariah, investasi hingga tabungan untuk masa depan. Imam Ibnu Bahtari rahimahullah menjelaskan, barang siapa yang menyalurkan harta untuk 3 jalan, nafkah, zakat wajib, dan sedekah sunnah, maka ia berarti tidak menyanyiakan harta dan telah menyalurkan tepat sasaran. Juga boleh orang seperti ini didengki bersaing dengannya dalam kebaikan. Lihat Syekh Bukhari Ibnu Bahtal Asyamsilah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah memberikan memberkahi semua harta kita. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa taghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabin ahli wa fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usyikum wa nafsi bi taqwali al-alai al-azim wa lamu anna Allah amarakum bi amri azim, amarakum bi asyalati was-salami ala nabi al-karim faqala inna Allahu wa malaikatuhu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu alaihi taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ahmad. Allahumma inna asluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma kifni nabalika an haramika wa akhlina bi fadlika amma siwaka. Allahumma inna na'udzu bika min zawali nikmatika wa tahwali afiatika wa fujaati nikmatika wa jami sakhati. Allahumma inna nahdu bika min albarasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi yahdukum la'allakum tahtadun fadhkuru ala al-azim yadurrum wa dikrullahi akbar.